Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore dengan informasi. Diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan pasir menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat. Akibat kecelakaan ini 11 orang meninggal dunia. Atas mabrak kopada wonge ya lah tadi keluar ya Allah kuai kopadane adul-adul. Wih ya Allah ke rumah lu. Masalah kopadane iso wong iso blendut nasiang ya Allah. Wih. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Oh, rata-rata putri Mbak Anu. Anggi wedok. Iki turunnya juga tak siap. Ajeng nggih. Nanu iki saling mendhet ngoten iki pemadane. Mas Nanon iki Dan pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk menabrak angkot yang menelan 11 korban jiwa di Purworejo, Jawa Tengah. Sementara itu truk bermuatan pasir yang kondisinya terguling di sisi jalan telah dievakuasi. Dengan menggunakan mobil derek, truk bermuatan pasir yang terguling di sisi kiri jalan di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah berhasil ditarik ke posisi semula. Puluhan warga sekitar ikut berkerumun untuk menyaksikan jalannya proses evakuasi. Selama proses penyelidikan, Jalan Raya Magelang, Purworejo ditutup sementara dan sempat mengalami kemacetan. Dan setelah truk berhasil dibalik ke posisi semula, pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Olah TKP berlangsung selama beberapa jam dengan petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Polisi juga masih mendalami dugaan truk mengalami remblong. Pada saat itu oleng, ya, dia menyalip, sebenarnya tidak boleh nyalip karena garis lurus, menyalip. Kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi itu akan kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Ya. Nanti akan kita dalami apakah dia kaget dia tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Dari benturan tersebut sehingga menimpa daripada kendaraan yang ada di depannya. Pemirsa, 11 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka dalam kecelakaan truk di perbatasan Magelang, Purworejo, Jawa Tengah. Satu korban luka yang merupakan sopir truk dievakuasi ke RSUD Citrowardoyo, Jawa Tengah. Selain ke RSUD Citrowardoyo, 5 korban luka lainnya dievakuasi ke RSUD RAA Cokro Negoro. Sementara kondisi sopir truk tronton masih dalam perawatan di RSUD Citrowardoyo karena mengalami luka berat di bagian perut dan dada.
Adapun 5 orang lainnya yang juga dievakuasi ke RSUD Citrowardoyo meninggal dunia. Kelima korban tewas sudah teridentifikasi dan akan dipulangkan pihak keluarga. Setelah ini keluarga kurang satu yang belum ke sini, tetapi semua korban meninggal dunia sudah teridentifikasi oleh Inavis tadi, dan setelah ini akan diserahkan ke keluarga karena memang pihak keluarga menginginkan untuk segera dibawa pulang. Sebelumnya, satu unit truk tronton pengangkut pasir terlibat kecelakaan dengan angkot yang membawa rombongan ibu-ibu peziarah di Jalan Magelang, Purworejo, tepatnya di Desa Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Diduga truk mengalami remblong hingga akhirnya oleng dan menabrak angkot. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Gali Ratna, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi pemirsa, kecelakaan maut terjadi. Kali ini di perbatasan Magelang, Purworejo, Jawa Tengah, yang melibatkan truk pengangkut pasir dan sebuah angkot. 11 orang tewas dalam peristiwa ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Galih Wisma di RSUD Citrowardoyo, Purworejo, Jawa Tengah. Selamat sore, Galih. Seperti apa kondisi korban luka-luka di sana? Ya, selamat sore Nadia. Bisa saya informasikan di mana saya saat ini sedang di Rumah Sakit Umum Purworejo atau Rumah Sakit Citrowardoyo, di mana ada 6 korban dari kecelakaan yang dibawa atau dievakuasi di rumah sakit ini, di mana 1 korban masih dalam keadaan kritis atau luka berat, yakni dari sopir truk itu sendiri. Adapun dari 5 korban memang saat ini sudah tadi sekitar pukul 5 sore ini sudah dibawa oleh para keluarga dengan ambulan ke rumah duka. Ada 5 korban dari rumah sakit ini yang dibawa ke Magelang untuk disemayamkan di rumah duka di Magelang. Sopir truk juga mengalami luka-luka. Apakah pihak kepolisian sudah menanyakan kepada sopir truk tersebut? Sopir truk ini tadi saya sempat menanyakan ke salah satu pihak rumah sakit, memang mengalami luka berat di bagian dada dan perut. Dan untuk saat ini memang setahu saya belum bisa dimintai keterangan karena masih mungkin harus dirawat terlebih dahulu. Adapun korban selamat itu juga ada di rumah sakit Islam. Jadi ada 3 rumah sakit yang menangani para korban kecelakaan ini, yaitu rumah sakit Islam di mana di situ ada 3 korban selamat, kemudian rumah sakit Citrowardoyo di mana tepat melaporkan saya sore hari ini ada 5 korban meninggal, kemudian ada rumah sakit Cokronegoro dan di situ ada 6 korban meninggal dunia. Baik, apakah dengan sopir truk ini yang belum bisa dimintai keterangan ini menyulitkan olah TKP oleh pihak kepolisian, Galih? Ya, memang pihak kepolisian tadi juga dari Wakapolda Jawa Tengah telah datang langsung ke rumah sakit, 3 rumah sakit ini, dan saya sempat bertemu di rumah sakit Citrowardoyo ini. Memang tadi Wakapolda selain meninjau langsung dari para korban dan juga mengucapkan belasungkawa kepada para keluarga, Wakapolda juga masih akan terus memproses daripada sopir ini yang akan dimintai keterangan. Dan beliau juga mengatakan nanti para korban ini ambulannya akan disediakan patwal, 1 ambulan 1 patwal untuk sampai ke Magelang. Baik, terima kasih Galih Wisma, laporannya langsung dari RSUD Citrowardoyo, Purworejo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Galih. Selamat sore. Ya, pemirsa, diduga rem tidak berfungsi. Sebuah truk bermuatan pasir menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat. Akibat kecelakaan ini 11 orang meninggal dunia. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan angkot terjadi di Jalan Purworejo Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan pasir yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo tiba-tiba oleng dan tidak terkendali di jalan menurun.
Truk kemudian menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat yang berada di depannya. Tidak hanya menabrak angkot, truk juga menabrak sebuah rumah karena pengemudi truk membanting setir ke sisi kiri jalan. Polisi menyebut dugaan sementara truk mengalami gagal fungsi rem atau blong saat melintas di jalan menurun. Logisnya dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blong, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depannya. Itu meninggal di lokasi 10 ya, Dada? Betul, meninggal di lokasi, informasi sementara 10. Kemudian kami akan masih melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Seluruh korban meninggal dunia merupakan penumpang angkot, yakni rombongan guru yang hendak melayat atau takziah ke Desa Penungkulan, Kecamatan Gebang, Purworejo. Selain korban meninggal, 6 orang dikabarkan mengalami luka-luka, termasuk penghuni rumah karena tertimpa bangunan. Seluruh korban tewas dan luka kini telah berada di RSUD Citrowardoyo, Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lantas bagaimana hasil olah TKP dan kondisi sopir truk pengangkut pasir? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore Mbak. Ya Pak Andri, dari hasil olah TKP apakah sudah bisa disimpulkan penyebab kecelakaan karena rem blong? Belum Mbak, kalau untuk penyebab kecelakaan itu masih dilakukan penyelidikan oleh tim unit Laka Lantas dan juga dari Polda Jateng, tim traffic analysis accident-nya. Baik, hasil olah TKP yang dilakukan tadi seperti apa? Hasil olah TKP sementara melakukan evakuasi terhadap korban, kemudian juga melakukan evakuasi terhadap kendaraan, dan meminta keterangan sejumlah saksi yang melihat proses terjadinya kecelakaan tersebut. Baik, sopir truk ini kan mengalami luka-luka, berarti belum bisa dimintai keterangan hingga saat ini? Ya, betul, masih dalam proses pengobatan dan belum bisa dimintai keterangan. Baik, sementara keterangan saksi di TKP apa saja yang dilihat pada saat itu sebelum kecelakaan, Pak Andri? Baik, berdasarkan keterangan saksi, dinyatakan bahwa truk berusaha mendahului angkot, namun demikian karena ada kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga truk kembali ke jalurnya dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menabrak angkot yang ada di depannya sehingga mengakibatkan kecelakaan. Baik, untuk jejak pengereman ini juga sudah diselidiki, Pak Andri? Iya, masih dalam proses penyelidikan, Mbak. Baik, untuk sementara apakah ada dugaan kelalaian dalam kecelakaan ini? Itu juga masih dalam proses penyelidikan. Nanti kalau sudah ada update dari penyelidikan tersebut akan kami informasikan kembali. Baik, nantinya untuk proses olah TKP lanjutan apakah masih akan digelar? Pak Andri, apa langkah selanjutnya? Ya, pasti akan ada olah TKP selanjutnya dari gabungan tim dari Polres Purworejo, kemudian dari Polda Jateng untuk melaksanakan olah TKP, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Andri Agustiano, Kapolres Purworejo telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu. Baik, selamat sore. Pemirsa, usai pertemuan di Istana, Presiden Prabowo Subianto mengajak Bill Gates meninjau program makan bergizi gratis di STN Jati 030 Gadung, Jakarta Timur. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah pihak menyampaikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk tetap menjadi Wakil Presiden Indonesia. Hal ini dilontarkan pasca adanya tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengevaluasi Gibran sebagai Wapres. Sejumlah pihak ikut berkomentar soal desakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diganti. Salah satu tokoh yang turut angkat suara ialah Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili. Menurut Aceh, desakan Purnawirawan tersebut tak perlu ditindaklanjuti.
Aceh mengatakan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil pemilihan Presiden 2024. Maka dari itu, Aceh menegaskan seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi negara. Karena itu tentu bagi kami kita harus tegak lurus terhadap konstitusi negara kita, di mana keputusan terkait dengan pasangan Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan dari hasil pilihan rakyat. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan juga ikut menanggapi tuntutan penurunan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Luhut dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan pemakzulan Gibran kampungan. Apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada, saya tahu itu. Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan 8 poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya untuk mengevaluasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam program Rakyat Bersuara pemirsa, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapatkan dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah disebut-sebut mendukung 8 usulan Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. UI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak, kalau bicara secara organisasi. Dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan kami mendukung bahasanya seperti itu? Iya. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Baik. Ya, jadi saya senang itu. Dan lebih dari 1 orang masing-masing organisasi itu? Iya. Bapak keberatan untuk menyebutkan nama-namanya? Tadi dengan sekjennya tuh, yang satu belum datang, saya sudah harus ke sini pulang. Dan pemirsa, Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah membantah klaim Letjen TNI Purnawirawan Soeharto. Sebelumnya dalam program Rakyat Bersuara iNews, Soeharto sempat menyebut MUI dan Muhammadiyah setuju dengan 8 poin usulan Forum Purnawirawan, termasuk memakzulkan Gibran. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Pemirsa, ada yang menarik saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Jakarta kemarin sore. Prabowo duduk berdampingan dengan Tri Sutrisno yang saat ini sedang disorot karena menandatangani petisi mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal Purnawirawan Angkatan Darat di Jakarta Selasa sore. Selama acara, Prabowo duduk bersebelahan dengan mantan Wakil Presiden yang juga Purnawirawan Angkatan Darat Tri Sutrisno.
Bahkan usai bersenandung himne Taruna di atas panggung, Presiden Prabowo menyempatkan hormat ke Trisutrisno sebelum meninggalkan ruangan. Nama Trisutrisno saat ini menjadi sorotan lantaran ikut tandangan petisi Purnawirawan TNI mencopot Wapres Gibran. Dalam pidatonya, Presiden sempat menyebut nama Trisutrisno bersama dengan senior-senior lainnya di Angkatan Darat sebagai abang-abang yang membentuk pribadinya saat ini. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh, ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini usulan Trisutrisno dan sejumlah purnawirawan sudah diterima Wiranto sebagai penasihat Presiden bidang politik dan keamanan, dan kabarnya sedang dipelajari Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Purnawirawan TNI Polri nyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan PLT Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Komarudin Simanjuntak. Perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan amanah dari para sesepuh, para senior, bahwa kami Purnawirawan dan seluruh keluarga besar TNI Polri menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program kebijakan dan langkah-langkah yang baik Bapak Presiden janjikan demi masa depan Indonesia. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Di samping kami yang hadir semua di sini, Bapak bisa menyaksikan betapa bangganya seluruh purnawirawan Indonesia yang Bapak lihat di depan layar. Hidup Purnawirawan! Hidup Purnawirawan! Hidup Purnawirawan! Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau belum maksimal pada kesempatan ini, kami mohon yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai. Jokowi tolak mediasi di kasus dugaan ijazah palsu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, setelah menabung selama 12 tahun, menjual nasi goreng di Denpasar, Bali akhirnya berhasil berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri. Meski usianya sudah tak lagi muda, namun tekadnya untuk menunaikan rukun Islam kelima akhirnya terwujud.
Zubaidi tak bisa lagi menyembunyikan rona bahagia dari wajahnya. Ditemui di rumahnya di Jalan Salia Gang Bedogol Batu nomor 5, RT 9 Wanasari, Dangin Puri Kaja, Denpasar, Bali. Ia bersama sang istri Solihati tengah sibuk mempersiapkan keberangkatannya. Sejumlah barang pribadi dan perlengkapan berhaji disusun dan dimasukkan ke dalam koper yang sudah disiapkan. Pasangan ini akan berangkat ke Tanah Suci pada 21 Mei mendatang melalui embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Menunaikan ibadah haji merupakan impian Zubaidi sejak remaja. Meski tidak mudah, ia berhasil mewujudkan mimpinya setelah menyisihkan hasil kerja kerasnya sebagai penjual nasi goreng selama 12 tahun. Dari dulu masih bujang udah kepingin. Gitu. Tuh nabung begitu sampai punya anak 5 baru alhamdulillah tabungan itu cukup untuk daftar pertama. Semenjak saya terpanggil dari awal bulan berapa itu lupa, kurang lebih 3 bulan dari panggilan itu, lebih insya Allah 4 bulanan itu udah. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft dan Gates Foundation Bill Gates di Istana Merdeka Jakarta. Keduanya menggelar pertemuan tertutup membahas sejumlah isu strategis dan kerjasama. Pendiri Microsoft dan Gates Foundation sekaligus tokoh filantropis Bill Gates tiba di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Kehadiran Bill Gates disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Keduanya kemudian menggelar pertemuan tertutup membahas berbagai isu strategis dan kerjasama di sejumlah bidang. Bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. I just announced that I've decided to convene our council for the national awards. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. And yeah, Indonesia is one of the first to launch that. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bill Gates telah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Dana hibah ini akan banyak dialokasikan ke sektor kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan usai pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak Bill Gates meninjau program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kehadiran keduanya disambut antusias para siswa. Sorak-sorai para siswa mewarnai kedatangan Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates, di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu siang. Presiden Prabowo mengajak Bill Gates untuk melihat langsung pelaksanaan program unggulannya makan bergizi gratis. Prabowo memperlihatkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang siap dibagikan kepada seluruh siswa sekolah. Kepala negara pun membuka salah satu kotak makan tersebut untuk memperlihatkan menu makan gratis yang disajikan.
Keduanya kemudian melanjutkan peninjauan ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung pembagian makan siang gratis kepada siswa sekolah dasar. Usai meninjau pelaksanaan MBG di 2 kelas berbeda, Presiden dan Bill Gates beserta rombongan juga melihat pemeriksaan kesehatan gratis di SD tersebut, salah satunya kebersihan mulut dan gigi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memeluk hangat 2 anak berkebutuhan khusus yang menyambut kedatangannya saat meninjau program makan bergizi gratis di SDN Jati 03, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto menghampiri anak berkebutuhan khusus yang menanti kedatangannya di depan pintu gerbang SDN Jati 03, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Presiden Prabowo menyambut anak tersebut sambil memeluknya. Setelah memeluk salah satu anak, Presiden Prabowo pun memeluk hangat anak lainnya yang telah menanti kedatangannya di depan pintu gerbang, usai melakukan peninjauan di sekolah dasar. Dan pemirsa, ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. This is my gift I brought for. I got notice about. Alright, Bobby. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobby yang berada di dalam stroller seraya menyambut kehadiran tokoh filantropi dunia tersebut. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka ikan dari stroller pemberian dirinya sebagai tanda perkenalannya dengan Bobby. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for. I got notice about. All right, Bobby. You're famous. Sambil memegang boneka paus berwarna hitam putih, Bill Gates menggoda Bobby yang duduk manis di atas stroller dengan menyebut Bobby sangat terkenal. Tak hanya itu, usai berjumpa dengan Bobby, Presiden Prabowo juga menyerahkan cendera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara mediasi kedua berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kaget. Hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang digelar Rabu siang tadi di Pengadilan Negeri Solo berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat 1 menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat 1. Sementara dalam mediasi hari ini, Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Kuasa hukum Jokowi menilai ketidakhadiran Jokowi bukan berarti tidak memiliki itikat baik dalam menyelesaikan perkara, sebab Jokowi telah menunjuk kuasa hukumnya dalam proses mediasi ini. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang tengah dipersoalkan. Secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo,
meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Selain itu, kuasa hukum Jokowi, Irfan, menambahkan tuntutan oleh penggugat M. Taufik ditolak karena penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara perdata ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya. Jokowi mengaku merasa dihina terkait ijazah palsu. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak, yang lakukan sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani melanggar etik dan dijatuhkan sanksi ringan. Menanggapi hal itu, Ahmad Dhani mengucapkan permohonan maaf terkait dugaan pelanggaran etik soal seksisme dan penghinaan marga. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutus anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani melanggar kode etik pada sidang putusan yang digelar di Komplek Parlemen Rabu pagi. Hal ini buntut dari dua laporan yang diajukan Komnas Perempuan dan musisi Ryan Pono mengenai pernyataan seksisnya saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan dugaan penghinaan marga. Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf kepada pelapor dengan maksimal 7 hari setelah putusan. Mahkamah Kehormatan Dewan dan mengadili sebagai berikut. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani Prasetyo dengan nomor anggota A119 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan. Menanggapi kasus ini, Ahmad Dhani pun meminta maaf sekaligus memberikan pembelaan bahwa dirinya berbeda pandangan dengan Komnas Perempuan akan pernyataannya yang dinilai kontroversial. Sebelumnya, Ahmad Dhani dilaporkan atas pernyataannya yang dianggap seksis pada rapat Komisi 10 DPR bersama Kemenpora serta dugaan penghinaan marga Pono. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu untuk dugaan penghinaan marga, Dhani menyatakan itu adalah kesalahan slip of tongue dan murni bukan kesengajaan. Bagi anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam slip of the tongue, ya. Tadi saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bareskrim menangkap 2 tersangka tindak pidana pencucian uang di dalam kasus judi online. Modus yang dilakukan kedua tersangka dengan mendirikan perusahaan cangkang dan polisi menyita barang bukti lebih dari 530 miliar rupiah. Dua tersangka berinisial OHW dan H ini hanya bisa tertunduk malu saat dihadirkan di Bareskrim Polri Rabu siang. Keduanya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari hasil pengelolaan 12 situs judi online selama 6 tahun, polisi menyita 503 miliar rupiah dari aksi pencucian uang kedua tersangka. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan, penangkapan berawal dari adanya informasi transaksi perjudian online. Kemudian pihaknya bersama instansi lain melakukan penyelidikan dan petugas langsung menangkap kedua tersangka di Jakarta. Modus yang dilakukan kedua tersangka dengan mendirikan perusahaan cangkang. Modus ini relatif baru dilakukan. Pasalnya uang hasil judi online yang terkumpul langsung dilakukan transaksi digital. Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka memiliki peran masing-masing, yakni sebagai komisaris dan direktur di perusahaan cangkang. Sementara penyidik juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan untuk menelusuri aset lain milik tersangka dan memblokir 197 rekening dari 8 bank. Uang hasil judi online tersebut ditempatkan di berbagai rekening, rekening nomini, dan juga perusahaan cangkang dalam rangka menyamarkan atau yang kita sebut dengan layering yang telah dilakukan. Kemudian uang tersebut ditempatkan di rekening para tersangka dan digunakan untuk kepentingan pribadi mulai tahun 2019 hingga tahun 2025. Total nilai barang bukti yang telah disita dari para tersangka sejumlah 530 miliar 48.846.330 rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka harus mendekam di sel tahanan Bareskrim Polri dan dijerat pasal berlapis tentang informasi transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang dengan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI telah membentuk Satgas untuk mengurangi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Salah satu Satgas yang dibentuk adalah Satgas Judi Online, dan anggota yang melakukan judi online telah diberi sanksi. Dengan judol, ya, karena judol ini sudah cukup masif di masyarakat maupun di TNI sendiri. Tapi di TNI sendiri sudah kita tidak lanjuti, ya, dalam arti pelaku-pelaku judol ini sudah kita berikan sanksi kepada mereka, di mana mereka sudah harapannya kegiatan itu berhenti sampai di situ. Tapi perlu kita sampaikan bahwa di TNI sendiri juga sudah membentuk 4 satgas, ya. Satgas yang pertama adalah terkait dengan judol, kemudian narkoba, penyelundupan dan korupsi. Dan itu sudah kita lakukan dan kita sudah ada beberapa kegiatan yang membuahkan hasil. Kita beralih ke informasi ibadah haji, pemirsa. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Mukhlis Muhammad Hanafi, mengunjungi klinik kesehatan haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Mukhlis Hanafi menekankan KKHI menjadi garda terdepan bagi perlindungan kesehatan para jemaah haji Indonesia. Dalam kunjungannya, Ketua PPIH Arab Saudi yang juga Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Mukhlis Hanafi menjelaskan, pencegahan penyakit dapat dimulai dengan membangun kesadaran dalam diri jemaah haji.
Salah satunya dengan tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunnah yang berpotensi menguras energi berlebihan. Menurutnya, ibadah haji bukanlah perlombaan ibadah, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kekuatan fisik dan mental. Pada kesempatan ini, Mukhlis Hanafi juga menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah jemaah haji dari Indonesia. Kita menghimbau jamaah kita ini supaya di Madinah ini tidak terlalu memforsir tenaganya ya untuk berlomba-lomba mengejar ibadah. Haji ini bukan perlombaan mengejar pahala. Haji ini adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kehati-hatian, ya, kebijakan, kedewasaan, kemudian keselamatan tentu saja. KKHI sendiri berfungsi sebagai pos layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yang siap memberikan penanganan medis 24 jam bagi jamaah yang membutuhkan perawatan intensif atau observasi lanjutan. Selama penyelenggaraan haji, Kementerian Kesehatan mendirikan 2 KKHI yaitu di Makkah dan Madinah. Pemirsa, jemaah calon haji dari berbagai negara mulai memadati Masjid Nabawi. Untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Gigi Irfan di kantor daerah kerja Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum. Selamat sore waktu Jakarta. Gigi, bagaimana situasi terkini di Masjid Nabawi saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kevin dan pemirsa, proses kedatangan jamaah haji Indonesia masih terus berlangsung hingga pukul 10 waktu Arab Saudi. Maksud kami tercatat sudah ada 106 kloter diterbangkan menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Untuk hari ini saja sudah ada 14 kloter yang diberangkatkan. Jadwal keberangkatan sendiri dimulai dari embarkasi Solo dan ditutup oleh embarkasi Surabaya hingga malam nanti. Kevin dan pemirsa, mengintip sektor layanan kesehatan haji Indonesia, segala persiapan terus dilakukan secara optimal oleh para petugas penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi menghadapi tantangan utama musim haji tahun ini. Ketua PPIH Arab Saudi sempat meninjau langsung klinik kesehatan haji di Madinah guna memastikan seluruh fasilitas dan layanan kesehatan siap menangani kebutuhan jemaah terutama yang beresiko tinggi. Ketua PPIH mengimbau agar jemaah menjaga stamina dan tidak memaksakan diri untuk mengikuti rangkaian-rangkaian amalan-amalan sunnah. Hal ini dikarenakan cuaca panas ekstrim yang masih menaungi wilayah Madinah serta waktu puncak haji yang masih cukup lama. Kevin dan pemirsa, sedikit catatan bagi jemaah calon haji yang tengah memanfaatkan waktu beribadah di Masjid Nabawi untuk mengetahui larangan-larangan di Masjid Nabawi, yaitu tidak berkumpul dalam waktu yang lama, membuat konten video, merokok di area masjid, serta membentangkan banner atau atribut apapun. Perlu diketahui, Kevin dan pemirsa, jangan sekali-sekali mencoba untuk berhaji menggunakan visa ziarah, karena berdasarkan laporan dari Konjen RI Jeddah ditemukan sekitar 30 warga negara Indonesia yang terindikasi nekat menaikkan ibadah haji menggunakan visa ziarah. Hal ini terdeteksi pelindung jamaah di terminal kedatangan Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Padahal pemerintah Arab Saudi telah menutup akses ibadah haji pada 29 April lalu bagi yang tak mengantongi visa resmi berhaji. Mereka mengaku berasal dari Madura dan dengan sadar berniat haji menggunakan visa ziarah. Bahkan ada yang membayar hingga 150 juta rupiah. Diketahui visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk masuk ke Arab Saudi, namun tidak untuk ke Mekah. Pihak keamanan Saudi terus melakukan razia ketat bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki visa haji dan akan diberikan sanksi tegas. Diimbau bagi masyarakat untuk tidak tergiur dengan janji manis oknum yang mengaku bisa membantu berhaji dengan visa tak resmi. Kevin. Baik, terima kasih Gigi Irfan melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan selalu di sana. Kita ke informasi lainnya pemirsa, event exhibition biliar di Oriza Pool and Cafe Tangerang, Banten menghadirkan 2 atlet biliar kelas dunia yakni Fedor Gors dan juga Johan Chua. Laga eksibisi yang digelar atas inisiasi More Production dan PB Pops ini memberikan kesempatan bagi atlet tanah air agar dapat menempa keahliannya sekaligus bermain bersama dengan atlet biliar kelas dunia. Fedor Gors, atlet biliar asal Rusia Amerika, dan Johan Chua, atlet biliar asal Filipina, memeriahkan event exhibition dengan tajuk True Champ bersama Fedor Gors di Oriza Pool and Cafe Tangerang.
Pada event yang diinisiasi PB Popsi dan Moore Production serta iNews Media Group ini, para atlet tanah air serta para pecinta biliar dapat merasakan langsung bermain bersama atlet biliar kelas dunia. Selain menghadirkan pengalaman bertanding dengan atlet internasional, event ini juga diharapkan dapat membangun motivasi atlet biliar Indonesia. Ya, terutama kita pasti goalnya Team Today itu pingin ngadain turnamen di Indonesia yang berkelas dunia. Ya, ini kita step-stepnya dari Alvin dan Mbak Mori juga udah sangat banyak bantu untuk promosikan biliar di Indonesia. Ya, yang pasti kita ke depan juga mau build up atlet-atlet junior yang bisa nanti one day berkompetisi di kelas dunia dan di turnamen di luar negeri juga nanti. Tujuan kami adalah supaya para pecinta biliar Indonesia bisa melihat langsung seorang juara dunia bermain, dan kita berharap itu bisa memotivasi pemain Indonesia untuk suatu saat bisa menjadi juara dunia. Selain memberikan kesempatan yang langka bagi para pecinta biliar tanah air, acara ini juga bentuk kontribusi dalam memajukan biliar di Indonesia. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah buat biliar di Indonesia juga, buat semua orang yang datang ke sini, biar mereka juga bisa dimotivasi kita semua untuk lebih maju ke depannya. I think we're moving in the right direction. Just hopefully we keep going in that direction for the next 3 to 4 years, I'd say, and we'll be good. Definitely will be somebody coming from Indonesia as well. There's a lot of players here. PB Popsi terus mendorong atlet muda biliar tanah air berkembang agar mampu berkompetisi di kelas dunia. Dari Tangerang, Banten, Jessica Winoto, Muhammad Khairuddin, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, instalasi pengolahan air Buaran 3 resmi dioperasikan. Peresmian dilakukan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Instalasi pengolahan air atau IPA Buaran 3 menjadi instalasi terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi 3.000 liter air bersih per detik. Fasilitas ini menjadi bagian penting dari program 100 hari kerja Gubernur untuk mempercepat cakupan layanan air perpipaan di Jakarta. Saya memberikan target kepada dinas terkait dan juga kepada Dirutpam dan jajarannya untuk bisa pada tahun 2029 semua kebutuhan air di Jakarta itu bisa terpenuhi, termasuk pipanisasinya. Sekarang ini sudah 70% lebih, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita semua. IPA Buaran 3 akan memasok air ke 31 kelurahan di Jakarta, mulai dari 600 liter per detik untuk Kecamatan Keramat Jati dan Makassar. Total potensi pelanggannya mencapai lebih dari 42.000 sambungan rumah tangga dan fasilitas sosial. Fasilitas ini juga menjadi yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang menggunakan teknologi Densadek yang mampu mengolah air dengan efisiensi tinggi. Jadi dari mulai kita juga memberikan kontribusi toren di wilayah-wilayah low supply, kemudian kita juga memberikan juga water purifier di beberapa wilayah yang memang itu sosial dan sekolah gitu ya, rumah ibadah dan sebagainya. Kemudian juga kita juga ada 3.000 Pak Gubernur yang kita juga tarik limbah dari rumah tangga yang kerjasama dengan Paljaya. Dan juga langganan kita per target Pak Gubernur di 100 hari pertama mencapai 20.000, kita sudah melebihi dari 20.000 Pak. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, dan dengan demikian instalasi pengolahan air Buaran 3 telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta hari ini. Dengan investasi lebih dari 2,6 triliun, Pamjaya terus memperluas jangkauan air bersih dan terjangkau bagi seluruh warga Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Prabowo peluk anak berkebutuhan khusus usai mengecek makan bergizi gratis di Pulau Gadung, Jakarta. iNews Sore, segera kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, hasil uji klinis menunjukkan obat terbaru untuk penyakit gangguan pencernaan GERD bernama Fexuprazan terbukti lebih efektif dan memiliki keandalan dalam mengatasi gejala penyakit GERD. Fexuprazan merupakan obat generasi terbaru yang dirancang produsen farmasi asal Korea.
Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia melakukan studi terhadap 134 pasien GERD di 3 rumah sakit Jakarta. Hasilnya, Fexuprazan menunjukkan efektivitas tinggi dalam meredakan gejala heartburn dan regurgitasi secara lebih cepat pada pasien GERD. Hal ini juga dikonfirmasi dari hasil studi klinis di Indonesia, bahwa jenis obat Fexuprazan untuk penyakit lambung atau yang biasa dikenal dengan gastroesophageal reflux disease atau GERD terbukti bekerja cepat, aman digunakan, dan dapat menjadi alternatif pengobatan baru bagi penderita GERD di Indonesia. Fexuprazan merupakan obat dari golongan potassium competitive acid blocker generasi terbaru yang dirancang produsen farmasi asal Korea, Daewon Pharmaceutical Korea Selatan, untuk mengatasi penyakit GERD. Beberapa keadaan seperti misalnya untuk menghilangkan gejala mual yang juga kadang-kala muncul pada pasien-pasien GERD, kemudian juga untuk kualitas hidup ya, dalam 1 minggu pertama ternyata obat ini superior, lebih bagus daripada obat esomeprazole. We will do our best to provide faster and more convenient the GERD treatment in Indonesia as well. Dan bahkan obat ini telah diterima secara global dan saat ini sedang proses registrasi di lebih dari 30 negara di seluruh dunia. Hasil uji klinis juga menunjukkan Fexuprazan terbukti memperbaiki gejala mual lebih baik di 4 minggu pasca pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien di 7 hari pasca pengobatan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilihan paus atau konklav akan dimulai hari ini pada 7 Mei waktu Vatikan. Sementara Kardinal Ignatius Suharyo yang mewakili Indonesia sudah berada di Vatikan untuk mengikuti konklav bersama dengan 135 kardinal lainnya. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Umat Katolik berbagi harapan mereka untuk Paus baru saat Vatikan mengadakan misa terakhir sebelum konklav yang dipimpin oleh Kardinal Dominic Mamberti di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Pelaksanaan konklav tahun 2025 diikuti oleh 135 kardinal yang telah berkumpul di Kasak Santa Marta untuk memulai konklav yang akan dimulai di Kapel Sistina, Vatikan pada Rabu sore waktu setempat. Sementara Kardinal Ignatius Suharyo yang mewakili Indonesia telah tiba di Casa Santa Marta, Vatikan untuk mengikuti konklav. Kardinal Suharyo menjadi salah satu dari 135 kardinal yang berhak memilih dan dipilih dalam konklav tahun 2025. Para kardinal akan memberikan suara untuk mendapatkan 2/3 suara mayoritas. Selama setiap putaran pemungutan suara, surat suara ditempatkan dalam tungku. Asap hitam melambangkan pemungutan suara yang gagal, sementara asap putih berarti paus baru telah terpilih.